Ini di close. Nggak perlu di close. Oke, cek. Baik, selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam webinar yang diselenggarakan oleh forexmf.com. Seperti biasa, setiap hari Kamis kita akan membahas tips dan trik trading. Okay. Bagi Anda yang belum mengaktifkan audio, Anda bisa baca di sini cara mengaktifkan audionya. Bagi Anda yang sudah siap, kita akan langsung saja. Okay. Kita mulai sore ini. Kita akan belajar cara membaca peluang dengan menggunakan Fibonacci retracement dan moving average. Kita akan mulai saja. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sepertinya akan lebih baik apabila kita sedikit melakukan review tentang Fibonacci retracement. Memang dulu kita sudah sempat membahas Fibonacci retracement dan cukup sering sebenarnya Fibonacci retracement ini kita bahas dalam setiap webinar, terutama di market outlook ya, yang weekly outlook yang kita selenggarakan setiap hari Senin di setengah 4 sore juga. Kita sudah cukup sering menyinggung Fibonacci retracement, kita juga sudah cukup banyak memberikan penjelasan mengenai Fibonacci retracement. Tetapi bagi Anda yang mungkin baru mengenal Fibonacci retracement, tidak ada salahnya saya kira saya paparkan sedikit mengenai Fibonacci retracement ini. Jadi Fibonacci retracement adalah, kalau Anda lihat di layar, digunakan untuk membantu menentukan kisaran area yang potensial sebagai support dan resistance. Yang pertama. Yang kedua, Fibonacci retracement juga bisa dimanfaatkan untuk mencari peluang pada saat pasar sedang dalam keadaan trending. Yang dimaksud dengan trending ini adalah uptrend ataupun downtrend. Jadi kita sering membahas dengan catatan kalau pasar sedang berada dalam keadaan sideways, maka Fibonacci retracement ini tidak bisa bekerja dengan baik. Yang ketiga, untuk bisa menggambar atau menarik Fibonacci retracement di chart Anda harus terlebih dahulu menemukan atau menentukan titik-titik tertinggi dan terendah yang signifikan. Itu yang kita sebut dengan swing high dan swing low. Okay. Jadi ada 4 poin yang bisa kita ulik sedikit ya. Kita review lagi tentang Fibonacci retracement. Kita bisa pakai retracement untuk melihat area support resistance. Pada gilirannya nanti kita akan tahu nanti di mana entry point yang kita rasa paling baik dengan Fibonacci retracement. Dan ingat, hanya bisa digunakan pada saat pasar sedang dalam keadaan trending. Jadi kalau sideways, kita tidak merekomendasikan untuk mempergunakan Fibonacci retracement sebagai salah satu alat dalam melakukan analisa teknikal. Oke, sekarang kita lihat tentang Fibonacci retracement. Ya. Gambar yang Anda lihat ini gambar yang disederhanakan sebenarnya. Jadi gambar yang disederhanakan. Kalau Anda lihat ini kan gambarnya garis ya, grafiknya itu seperti garis putus-putus. Ini kita sederhanakan supaya lebih mempermudah mempelajarinya. Ya, daripada kalau yang asli kan sebenarnya dia harusnya bentuk-bentuk candle atau bar chart biasanya seperti itu. Kalau seperti ini line chart kan sebenarnya, cuma kita tidak bisa pakai sebenarnya. Nah ini Fibonacci retracement ini sebaiknya tidak dipakai di line chart. Pakailah Fibonacci retracement di candlestick chart atau bar chart. Itu bisa, tapi kalau line chart tidak bisa. Kenapa di sini dibikin garis? Saya sampaikan tadi untuk mempermudah cara kita mempelajarinya. Ya. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu ingatkan biasanya saya langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan muncul, tetapi untuk kali ini dan akan berlaku mungkin sampai ke webinar-webinar selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan akan saya jawab di setengah jam kedua. Jadi sesi webinar ini kita jalankan 1 jam dari setengah 4 sore 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Setengah jam pertama akan saya pergunakan untuk memaparkan materi-materi yang Anda lihat di layar monitor Anda, dan setengah jam kedua akan kita pergunakan untuk berdiskusi. Ya, jadi istilahnya sesi tanya jawab deh. Ya. Tapi saya prefer lebih ke arah diskusi ya, diskusi. Jadi kita sharing. Anda punya pengetahuan apa? Mungkin Anda tidak bertanya, tapi justru melakukan diskusi ya. Di situ tidak ada masalah. Baik.
Kita lanjutkan. Kalau Anda melihat di sini, berdasarkan pergerakan yang terlihat di garis grafik yang saya sederhanakan ini, oke, Anda bisa melihat bahwa kita sudah bisa menentukan swing high dan swing low-nya. Yang dimaksud dengan swing high itu yang ini, yang di atas, kemudian yang swing low itu yang sebelah bawah. Ya, ini swing high, ini swing low. Jadi kalau dalam keadaan uptrend, Anda menghubungkan swing high dengan swing low ini menggunakan Fibonacci retracement. Dan pada saat uptrend, pada saat downtrend, sama sih sebenarnya, cuman arah narik Fibonacci retracement yang agak berbeda dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Jadi seperti ini. Jadi pada ini contoh pada saat uptrend, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu contoh pada saat downtrend. Jadi swing high-nya yang ini, swing low-nya yang itu. Jadi intinya dengan menggunakan Fibonacci retracement, Anda tinggal menghubungkan swing high dan swing low-nya saja. Oke. Nah, ketika harga berada dalam keadaan downtrend, sebelah kiri ini, kiri bawah ini menggambarkan keadaan dalam downtrend atau biasanya bearish. Nah, Anda ya balik lagi ke kaidah dasar dalam melakukan transaksi. Kalau harga sedang dalam keadaan downtrend, yang perlu Anda lakukan adalah mencari level yang baik untuk membuka transaksi sell, membuka posisi sell. Downtrend sell, uptrend tentu carinya buy, nyarinya buy kalau uptrend. Kalau downtrend nyari sell, uptrend nyari buy. Itu kaidah dasar dalam trading yang harus kita pahami. Nah, sekarang kita lihat di gambar yang kiri bawah. Gambar kiri bawah itu memperlihatkan downtrend dan Fibonacci retracement sudah baik. Nah, kalau Anda perhatikan area 38,2 hingga 61,8 itu adalah area resistensinya. Atau dengan kata lain, area resisten, kalau saya tuliskan di situ area referensi untuk mencari sinyal sell. Ya kan? Karena kalau downtrend kan nyarinya sell. Nah, pertanyaannya kemudian, oke, saya udah tahu kalau downtrend carinya sell. Pertanyaannya, di harga berapa saya boleh sell? Ya kan? Nah, di harga berapanya itu bisa dijawab menggunakan Fibonacci retracement. Kalau kita lihat area antara 38,2 hingga 61,8 itulah area yang bisa kita manfaatkan untuk mencari sinyal sell. Dengan kata lain begini, nanti kalau harga melakukan pullback, naik ya dari bawah seperti ini, dia naik masuk ke area referensi ini, di situ nanti kita bisa mencari konfirmasi sinyal sell-nya. Ya, sementara untuk sinyal buy, kita tunggu di area supportnya tentu. Ketika ini naik, kita tetap menggunakan patokan area 38,2 hingga 61,8 untuk mencari sinyal buy-nya. Caranya kita tunggu koreksi sampai ke dalam area referensi Fibonacci retracement atau area supportnya ya istilahnya, yaitu antara 38,2 hingga 61,8. Di situ nanti baru kita cari konfirmasi sinyal buy-nya. Jadi inilah sekilas penggunaan Fibonacci retracement. Bagaimana cara menggunakannya, cara mencari posisi buy atau sell yang tepat. Jadi ini review yang tadi, area referensi Fibonacci retracement berguna untuk menentukan advantage yang sudah kita bahas tadi. Kemudian level-level yang populer itu 38,2 hingga 61,8%. Ya. Di kisaran level tersebut seringkali muncul sinyal buy atau sell yang akurasinya cukup tinggi. Ya, ini contohnya di pound sterling terhadap US dollar. Ini sebelah kiri ini, swing low-nya yang ini, swing yang ini, harga terkoreksi ke area referensi Fibonacci-nya atau area support-nya. Kita sudah ketemu swing-nya, ini yang high-nya di sini, yang low-nya di sini sudah ketemu. Tinggal dicari sinyal buy-nya. Harga sudah sampai ke area support-nya, tinggal cari sinyal. Yang sebelah kiri dalam keadaan downtrend. Ya, kita sudah ketemu swing high-nya, sudah ketemu swing low-nya, area referensinya juga sudah ketahuan. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menunggu harga sampai ke area ini, yang berwarna kuning ini. Kalau harganya sudah masuk ke area tersebut, kita bisa mencoba untuk mencari konfirmasi sinyal sell. Konfirmasinya seperti apa? Konfirmasinya bisa banyak ya. Anda bisa menggunakan sinyal-sinyal dari oscillator, misalkan di stochastic, CCI, RSI, MACD, apapun. Atau Anda bisa melakukan
pengamatan berdasarkan chart pattern. Ya, misalkan candlestick pattern atau price pattern. Nah, silakan. Nah, dalam kali ini nanti kita akan membahas cara memanfaatkannya dengan memadukan dengan moving average. Nanti kita akan lihat. Nah, karena memang kita mau mengkombinasikan Fibonacci retracement dengan moving average, berarti kita juga harus mengetahui sebenarnya moving average itu yang seperti apa. Ya, kita akan bahas sekarang sekilas mengenai moving average. Oke, moving average itu bisa berfungsi sebagai support dan resistance, seperti hanya Fibonacci retracement tadi sebenarnya. Cuman kalau Fibonacci retracement tadi kita harus tarik ya garisnya dengan manual. Mungkin di luar sana ada beberapa software yang bisa membantu supaya nariknya bisa otomatis, tapi kebanyakan trader menggunakan cara manual. Jadi kita tarik, benar-benar kita tarik secara manual dari swing high ke swing low atau swing low ke swing high-nya. Nah, tapi kalau moving average ini kan sudah ada indikatornya di MetaTrader, kita tinggal plot saja, dia akan muncul dengan. Nah, moving average ini adalah salah satu indikator yang selain menunjukkan, bisa membantu kita untuk menunjukkan tren yang berlangsung, namun selain itu juga bisa kita manfaatkan untuk mengenali level support dan resistance. Saya ulangi, mengenali area support dan resistance ya. Karena support dan resistance itu bukan level pasti ya. Jadi kalau Anda dikatakan support di 1.1000 misalkan, angka supportnya itu bukan persis di angka itu, tapi bisa saja di area itu ya. Jadi bisa di atas 1.1 sedikit atau di bawah 1.1 sedikit. Jadi jangan anggap support dan resistance itu adalah suatu level yang pasti, tidak. Dia adalah sebuah area. Ya bisa lebih di atasnya atau bisa juga kurang di bawahnya. Nah, istilah untuk moving average ini ya, support resistance yang dinamis. Kenapa dinamis? Karena dia senantiasa bergerak mengikuti arah pergerakan harga selanjutnya. Jadi kenapa itu kita namakan dinamis? Karena dia selalu bergerak. Berbeda dengan Fibonacci retracement tadi. Kalau Fibonacci retracement itu kita sekali plot Fibonacci retracement-nya dia tidak akan berubah kecuali acuan single high dan swing low-nya kita geser ya. Tapi kalau kita menggunakan moving average tidak perlu kita geser-geser moving average-nya, dia akan dengan sendirinya mengikuti arah pergerakan harga. Yang ketiga ini dia yang seperti saya katakan tadi, dinamakan demikian karena ia bergerak sesuai dengan pergerakan harga. Nah, tadi sudah disinggung bahwa average berfungsi sebagai support dan resistance. Pada saat apa moving average berfungsi sebagai support? Moving average berfungsi sebagai support ketika ia bergerak terlihat pada saat uptrend. Jadi ketika harga berada dalam uptrend, pada umumnya moving average berada di bawah pergerakan harga. Nah, itulah kenapa moving average bisa dipergunakan sebagai acuan support. Oke. Selanjutnya pada saat downtrend justru sebaliknya. Kalau pada saat uptrend moving average berfungsi sebagai support, pada saat downtrend moving average berfungsi sebagai resistance. Kenapa? Karena pada umumnya pada saat downtrend moving average bergerak di atas chart yang kita plot. Nanti kita lihat. Oke, ini dia. Anda bisa melihat ada moving average. Di sini saya menggunakan contoh simple moving average dengan periode 50 dan 20. Yang berwarna biru ini adalah moving average 20, sementara yang berwarna merah ini adalah moving average 50. Ya, ini Anda bisa melihat harga dari sini saja ya, dari sini ke sini itu harga berada dalam downtrend pasti ya. Nah, kita bisa melihat bahwa moving average ini bergerak di atas. Pada umumnya dia bergerak di atas chart, betul ya. Nah, pada saat ini moving average kita katakan berfungsi atau berlaku sebagai resistance. Ntar kalau gambar yang sebelah kanan kita lihat uptrend, ya, moving average-nya pada umumnya bergerak di bawah chart. Cara menggunakannya gimana? Ada banyak metode menggunakan moving average. Kalau kita menggunakan single moving average-nya hanya satu moving average yang kita plot di chart. Sangat mudah sebenarnya kita menunggu konfirmasi bounce atau pantulan dari moving average tersebut. Sebagai contoh, kalau misalkan ini anggap saja kita hanya menggunakan moving average 20 misalnya. Harga masuk, turun, naik, pullback ke area moving average, dia rebound, bounce, di situ berarti misalnya bounce lagi, di situ kita bisa pergunakan atau kita manfaatkan untuk mencari posisi sell. Kalau di uptrend ya sebaliknya. Tapi pada konsepnya kalau kita menggunakan satu saja moving average, single moving average, kita bisa tunggu atau cari area sinyal buy atau sell-nya di
ketika harga berada di area moving average tersebut. Nah, kalau kita menggunakan double moving average seperti yang contoh yang Anda lihat, kita di sini menggunakan moving average 50, metodenya simple, dan 20. Jadi simple moving average 20 dan simple moving average 50. Nah, kita juga bisa memanfaatkan area yang berada di antara dua moving average tersebut. Jadi konsepnya adalah ketika harga masuk atau pullback atau terkoreksi ke area di antara moving average 20 dan 50, di situ kita bisa coba untuk mencari konfirmasi sinyal sell. Oke. Nah, kalau dia berada dalam keadaan uptrend, seperti yang gambar sebelah kanan yang Anda lihat, ketika harga masuk atau terkoreksi ke area di antara moving average 20 dan 50, disitulah Anda bisa mencoba untuk mencari konfirmasi sinyal buy. Cukup sederhana ya, cukup sederhana. Oke, jadi celah pada yang berada di antara kedua moving average ini kita bisa manfaatkan untuk mencari konfirmasi sinyal buy atau sell. Dengan kata lain, bisa saja nanti kita melakukan entry level, mendapatkan entry levelnya di antara area yang berada di antara dua moving average tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, karena memang topik kita di awal adalah menggunakan Fibonacci retracement dan moving average sebagai strategi trading, berarti dikombinasikan ya, atau dipadukan. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke inti dari webinar kali ini. Bagaimana memadukan kedua moving average tersebut dengan Fibonacci retracement? Berarti bagaimana kombinasi Fibonacci retracement plus moving average? Yuk kita lihat sama-sama. Tentunya kita harus plot dulu moving average 20. Saya di sini menggunakan moving average 20 dan 50. Kita plot moving average 20 dan juga kita plot moving average 50. Metodenya simple saja, tidak perlu yang aneh-aneh ya. Metodenya simple saja. Sudah kita plot moving average 20 dan 50, kemudian kita lihat biasnya. Katakanlah kita melihat pergerakan dari sini aja dulu ya, dari tanggal 13 April lah misalkan. Kita lihat dari 13 April misalkan sampai waktu gambar ini dibuat sekitar tanggal 15 ya. 13 sampai 15. Kita lihat biasnya mana? Biasnya kemana? Itu bullish atau bearish? Kalau kita lihat biasnya cenderung bullish. Oke. Nah, sekarang kita lihat, sudahkah kita bisa menemukan di mana swing high dan swing low-nya? Sudah. Coba kita lihat lingkaran. Ya, lingkaran ini adalah swing high-nya, sementara lingkaran yang ini tentu adalah swing low-nya. Oke, jadi kita sudah punya moving average, kita sudah tentukan biasnya. Ini short term-nya, berarti short term ini contoh saja, short term-nya adalah up, short term bias-nya adalah bullish, dan kita sudah menentukan swing high dan swing low-nya. Sekarang tinggal kita tarik Fibonacci retracement-nya. Ya, jadi kalau Anda lihat sudah ada Fibonacci retracement ditarik dari swing high dan ke swing low-nya. Okay. Kemudian kita lihat konsep penggunaan Fibonacci retracement di uptrend atau di bias bullish, kita sebaiknya mencari posisi buy. Oke, dengan demikian sekarang berarti harusnya kita cari sinyal buy. Pertanyaannya, di mana kita bisa cari sinyal buy-nya? Balik lagi ke teori Fibonacci retracement tadi, adalah area di kisaran 61,8 hingga 38,2. Oke, sudah kita lihat. Berarti sementara kalau kita lihat Fibonacci retracement, itulah areanya. Oke. Nah, tapi kemudian kita lihat. Kalau kita lihat moving average 50, okay, moving average 50 ini tidak persis berada di 38,2. Ingat, kita menggunakan kombinasi Fibonacci retracement dengan moving average. Ya. Kalau moving average kita sudah tahu cari sinyalnya di antara 38,2 hingga 61,8. Kalau moving average kita bisa cari sinyal di celah antara dua moving average ini, betul ya? Nah, sekarang pertanyaannya, ketika sudah dikombinasikan, di mana sebaiknya kita cari sinyal buy-nya? Kita lihat moving average 50 sedikit berada di atas 38,2, moving average 20 sedikit berada di atas 61,8. Nah, dengan demikian yang perlu kita lakukan adalah mencari overlap antara celah moving average dengan area acuan Fibonacci yang 38,2 hingga 61,8 tadi. Ini dia. 61,8 berhenti di sini. Moving average 50 berhenti di sini. Berarti area inilah
yang berwarna biru kalau Anda lihat, di situ nanti sebaiknya kita mencari konfirmasi sinyal buy-nya. Jadi tidak sampai ke 38,2 lagi. Untuk best, ya istilahnya dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip kita mencari best price. Walaupun best price sebenarnya nggak ada. Itu istilah saja dalam tanda kutip ya. Jadi kita kalau kita mau buy, kita coba cari harga yang paling murah. Ini kan di mana-mana orang kan gitu. Kalau mau beli barang, cari harga yang paling murah. Kalau mau jual, cari harga yang paling tinggi kan seperti itu. Nah dalam trading ini pun dengan mengkomunikasikan antara Fibonacci retracement dengan moving average, kita coba untuk cari harga yang terbaiknya. Di mana kira-kira dalam tanda kutip ya base price-nya di mana? Nah, ini kita akan cari. Kita sudah lihat, sudah bisa lihat area yang berwarna biru. Disitulah nanti kita coba cari. Oke. Nah sebelum kita lanjutkan, saya perlu ingatkan bahwa kondisi seperti ini tidak selamanya bisa tercapai. Ada kalanya moving average berada jauh di atas. Sementara swing high dan swing low kalau kita tarik Fibonacci retracement berdasarkan swing area 38,2 sampai 61,8-nya berada jauh di bawahnya. Jadi kondisi ideal seperti ini memang tidak selamanya bisa kita dapatkan. Jadi itu sebagai warning saja. Nah sekarang kita sudah lihat area harga sudah berada di area acuan tadi, ya kan? Jadi di sini, ya di sini dia kalau kita lihat. Nah area stop loss-nya adalah di bawah 38,2, tetap di situ area stop loss-nya hingga 23,6. Di situ area stop loss-nya di sini. Jadi kalau teorinya kan begitu, 38,2 tembus atau ini kan support kuncinya ya, bisa dikatakan support kunci untuk Q intraday-nya. Itu kalau kita lihat di contohnya 1.46782. Kalau harga tembus ke bawah itu, bias bullish akan batal atau bias intraday akan berubah menjadi bullish. Berubah menjadi bearish. Ya, berarti pada saat itu kalau kita memiliki posisi buy itu sudah seperti early warning ya. Sudah punya posisi buy, sebaiknya jangan dipertahankan. Sebaiknya di close atau dilakukan cut loss. Atau pasang stop loss lah di area tersebut. Nah, ketika dari sini berarti ada potensi rebound dong. Potensi reboundnya sampai kemana? Jadi ke 1.47539 kalau yang di sini. 7,4 hingga ke 100%. Oke, itu tekniknya seperti itu. Ada hal-hal yang perlu Anda perhatikan jika Anda ingin menggunakan teknik Fibonacci retracement plus moving average di sini. Ya. Sebentar, ini seperti ada kesalahan. Ini siapa yang ambil? Oke, saya mohon untuk tidak melakukan klik apapun di layar monitor Anda, kecuali untuk chat, ya, untuk mengajukan pertanyaan, karena itu sangat mengganggu proses webinar ini ya. Sampai di mana kita tadi? Oke, kita harus memperhatikan beberapa faktor yang akan saya sampaikan ini jika ingin menggunakan teknik Fibonacci retracement dipadukan dengan moving average. Ingat bahwa tidak ada sistem trading atau analisa yang akurat 100%. Tidak ada. Jadi kalau kata saya buy, kata saya sell, saya bisa salah. Saya melakukan analisa, preferensi saya bullish, saya bisa salah. Preferensi saya bearish, saya pun bisa salah. Jadi tidak ada yang akurat 100%. Tidak ada yang sistem trading yang oke, sell, pasti untung. Itu tidak. Jadi tidak ada sistem trading atau metode analisa apapun yang 100% pasti untung, itu impossible, tidak akan mungkin. Oke, maka Anda harus sadar bahwa ada resiko di sini. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, meskipun kita sudah
uji coba akurasinya kita sudah lakukan simulasi selama bertahun-tahun, tidak menjadi jaminan bahwa sistem ini pasti akan menghasilkan keuntungan. Tidak. Saya selalu mengucapkan, saya selalu mengutarakan bahwa akurasi sistem trading yang kami pergunakan di Forex CMF itu paling bagus. Paling bagus hanya 70%. Artinya dari 10 kali transaksi, mungkin hanya 7 diantaranya yang menghasilkan keuntungan. 3-nya diantaranya loss. Bahkan mungkin bisa sampai 4. Jadi 60 hingga 70%. Tapi Anda tidak perlu khawatir, even dengan akurasi 50% itu tidak akan menjadi masalah. Asal apa? Asal Anda bisa mempergunakan money management dan risk management yang baik. Oke, itu pembahasan lain. Kita tidak akan terlalu dalam ke situ. Nah, yang kedua, sistem trading atau strategi trading yang kita utarakan ini, yang saya sampaikan, ini hanya bersifat referensi. Jadi Anda mau pakai silakan, Anda tidak mau pakai pun tidak apa-apa. Tapi at least Anda bisa bertambah wawasan. Karena kita tidak tahu, forexcmf.com tidak tahu Anda tipe trader yang seperti apa. Maka dari itu kita selalu mencoba untuk memberikan metode-metode trading yang kira-kira cukup beraneka ragam ya. Jadi siapapun trader dengan style seperti apapun diharapkan bisa mempergunakannya. Jadi Anda tinggal pilih dari sekian banyak metode trading yang kita sampaikan mana yang lebih cocok untuk Anda. Dan Anda harus berlatih dulu menggunakan demo account, ya. Berlatih dulu menggunakan demo account. Apalagi jika Anda ternyata baru menerima suatu metode trading yang baru bagi Anda. Harus berlatih dulu menggunakan demo account. Kemudian jangan lupa selalu membatasi risiko dengan stop loss. Itu hukumnya wajib kalau bagi saya. Dan ingat bahwa moving average dan Fibonacci retracement, kedua indikator ini atau kedua tool ini, dua-duanya tidak bisa bekerja dengan baik pada saat pasar dalam keadaan trending. Dalam keadaan sideways. Mereka hanya bisa berfungsi dengan baik jika pasar berada dalam keadaan trending, uptrend maupun downtrend. Jadi kalau dia sideways, pasar dalam keadaan sideways, sebaiknya tidak mempergunakan metode Fibonacci retracement dan moving average. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan memberikan sedikit informasi sedikit. Tadi saya mengatakan bahwa ada baiknya Anda melakukan simulasi di demo account terlebih dahulu sebelum mencoba sistem trading apapun. Termasuk jika Anda ingin mencoba sistem trading yang baru kita bahas ini, Anda bisa membuka demo account di forexcmf.com. Anda masuk ke halaman forexcmf.com, Anda arahkan kursor atau pointer mouse Anda ke bagian trading, lalu Anda tinggal klik open demo account. Ya, Anda bisa masukkan nama lengkap Anda di sini, misalkan seperti ini. Anda juga bisa masukkan alamat email Anda sehari-hari di sini, misalkan seperti itu. Ya, ingat, alamat email yang Anda masukkan itu harus alamat email yang valid. Dengan kata lain adalah alamat email yang Anda pergunakan sehari-hari. Jadi alamat korespondensi Anda di dunia maya, di internet itu harus itu yang diperlukan. Sebab apa? Sebab nanti login dan password dari demo account ini akan dikirim ke sana, ke alamat email yang Anda sudah daftarkan tadi. Kemudian Anda silakan masukkan nomor handphone Anda atau telepon seluler Anda ke sini. Usahakan juga yang valid, itu nomornya harus valid karena nanti akan ada konfirmasi juga ke nomor yang Anda daftarkan. Kemudian Anda bisa pilih ketua margin, ya. Saran saya kalau pilih ketua margin, pilih yang besar aja, sekarang 90.000, dan Anda tinggal ketikkan kode yang ini. Kode ini tinggal Anda ketikkan di sini, 35751, lalu checklist kotak Anda setuju dan telah membaca kebijakan privasi, lalu tinggal Anda klik start demo, dan Anda tinggal mengecek di email Anda, dan ikutin langkah. Selain itu, saya perlu informasikan bahwa Anda bisa mengikuti analisa harian yang kami update setiap hari pukul 10, deadline-nya adalah pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi. Anda bisa melihat analisa teknikal harian yang kami sajikan di website kami. Ada forex, komoditi seperti emas dan perak, juga ada indeks saham Asia di pagi hari. Oke,
dan Anda bisa melakukan subscribe berlangganan. Caranya mudah, Anda tinggal klik subscribe now, masukkan nama seperti tadi dan alamat email. Anda bisa pilih mana ini Anda butuhkan, ambil super harian, gold, silver, atau indeks saham. Ya, tapi ingat yang judulnya harian, ini maksimal Anda boleh pilih 3. Misalkan Anda pilih 1 dari forex, 1 dari komoditi, 1 dari indeks saham misalkan. Atau saya tidak butuh saya butuh forex sama gold saja misalkan. Anda tinggal pilih 2 di sini, 1 di sini. Atau mungkin Anda mau pilih 3-3-nya dari harian Anda forex harian, tidak apa-apa. Tapi maksimal kalau dia harian, jumlah yang harian maksimal 3 plus analisa forex mingguan dan top news. Jadi bisa seperti ini modelnya. Anda tinggal klik subscribe sekarang, baru nanti Anda tinggal ikuti panduan selanjutnya yang dikirim melalui email yang telah Anda daftarkan tadi. Oke, sekarang saya kira waktunya tanya jawab ya. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya, boleh dipersilakan yang ingin bertanya. Oh tadi Pak Ovi ya, Pak Ovi Maulana ya yang nggak sengaja mungkin mengklik ya. Oke, saya sapa dulu dari Dian. Ada yang dari Dian? Dian, selamat sore juga. Pak Ovi Maulana, tidak masalah ya. Mungkin baru pertama ikut Pak atau gimana? Ya silakan bagian ini bertanya. Saya tunggu. Ada pertanyaan dari Dian. Pak, bagaimana cara mengetahui lebih awal kapan pasar akan sideways dan kapan pasar akan trending? Sideways dan trending itu bisa kita lihat dari pergerakan chartnya. Ya. Ini juga sebenarnya adalah apa ya, bisa dikatakan teori dasar. Ya. Jadi teori kalau kita mau trading sebenarnya kita nggak perlu macam-macam. Sebenarnya nggak perlu aneh-aneh cara kita melakukan analisa. Yang perlu kita ketahui itu hanyalah trennya apa, support dan resistensinya di mana. Itu yang harus kita ketahui. Masalah technical indikator, bla 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 segala macam itu sifatnya additional saja sebenarnya. Additional saja. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan seperti ini sebenarnya agak apa ya? Step back-nya cukup jauh, tapi nggak apa-apa. Tren itu kita bisa lihat ini di indikator saya nggak bingung. Oke, tren itu kita lihat dari pergerakan chartnya. Syarat sebuah tren sekarang dibagi 2, uptrend dan downtrend. Syarat sebuah uptrend adalah ketika terjadi pergerakan yang membentuk puncak dan lembah yang semakin tinggi secara berurutan. Misal seperti ini. Kalau Anda lihat chart Anda sekarang, monitor Anda lihat. Ini saya tambahkan sedikit alat di sini. Oke. Nah, Anda bisa melihat ini. Ini adalah satu puncak sebenarnya. Ini satu puncak. Ini puncak yang lain. Ini pun puncak yang lain. Nah, kalau Anda lihat yang di bawah ini adalah satu lembah. Ini lembah yang lain. Ini pun lembah yang lain. Pergerakan dari sini hingga ke sini itu kita sebut uptrend. Ada 2 puncak yang berurutan semakin tinggi dan ada 2 lembah yang berurutan makin tinggi. Dan di sini kita lihat 1, 2, 3 puncak. Puncak yang kedua dan ketiga lebih tinggi. Puncak ketiga lebih tinggi daripada puncak yang kedua. Puncak kedua lebih tinggi daripada puncak yang pertama. Lembahnya pun demikian. Lembahnya 1, 2, 3. Lembah ketiga lebih tinggi daripada lembah yang kedua. Lembah yang kedua lebih tinggi daripada lembah yang pertama. Maka dalam kondisi seperti ini, ya kita lihat dalam kondisi ini pergerakan yang saya beri kotak warna, saya kasih tanda ini kotak biru ini terlalu mencolok mungkin warnanya, saya agak soft sedikit. Nah ini adalah sebuah uptrend. Oke. Nah kalau downtrend ya bentuk kebalikannya, puncaknya makin rendah, lembahnya makin rendah. Nah bagaimana kalau dia nggak makin rendah, nggak makin tinggi? Kita ambil contoh yang ini dan dari sini ini juga. Jadi dia flat ya. Kita ambil contoh yang ini. Oke, dari sini. Puncaknya satu tinggi, puncak kedua makin tinggi, puncak ketiga turun. Ya, lembahnya
cenderung datar malah. Ini sideways. Downtrend ya kebalikannya. Seperti ini misalkan. Kita cari. Nah ini seperti ini downtrend. Oke, ini downtrend. Kita lihat puncaknya. Puncak 1, puncak 2, puncak 3. Kita bilang seperti itu aja ya. Ini lembah 1, lembah 2. Ini downtrend dari sini ke sini. Itu untuk siapa tadi? Bien ya, kalau tidak salah ya. Bien. Ya. Kemudian saya akan mencoba untuk merespon pertanyaan dari Opi. Untuk penarikan Fibo sendiri bisa ditarik untuk SH apa ya? SA dan SL-nya. Oh, swing high dan swing low. Oke. Dari hari sebelumnya. Oh. Atau bagaimana Pak? Oke, saya jawab dulu ya. Oh, jika tidak menggunakan MA. Oke. Saya jawab dulu. Nah, untuk Fibonacci retracement ini uniknya adalah sebenarnya kita tidak perlu berpatokan pada hari sebelumnya atau hari ini. Ya, itu nanti yang kita lihat itu swingnya saja, swing high dan swing low-nya. Jadi walaupun swing high dan swing low-nya terjadi lintas hari itu nggak ada masalah sebenarnya. Contoh seperti ini dan Anda boleh pilih swing high dan swing low yang mana yang Anda inginkan. Selama dia berbentuk swing ya, misalnya seperti ini. Kalau kita lihat, ini misalnya aja ya, ini contoh biar gampang. Ini kalau Anda lihat, ini kan dia turun nih. Ini kan swing ya sebenarnya ya. Ada yang berpendapat, oh kalau gitu kan saya pergunakan indikator zigzag, boleh-boleh saja. Tapi itu akan tergantung settingannya nanti. Kalau settingannya tidak tidak cocok, hasilnya akan beda. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat saja. Ini kan dia swing, ini swing. Nah, kalau kita lihat swing low-nya ini terbentuknya kemarin tanggal 20. Sementara swing high-nya kalau kita mau ambil yang ini, itu terbentuk tanggal 19. Jadi tidak harus di hari yang sama. Tidak harus di hari yang sama. Nah, Anda boleh pilih sebenarnya, mau pilih yang ini, no problem, atau mau pilih yang ini, itu juga boleh. Tapi nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah, kalau Anda pilih yang lebih besar, area referensinya berbeda. Di sini misalnya. Tapi kalau Anda perkecil Fibonacci retracement-nya, area referensinya akan lebih rendah. Ini dia. Jadi ada perbedaan. Nah, semakin lebar atau semakin besar jangkauan pandangan Anda, otomatis nanti target dan stop loss-nya juga akan berbeda. Semakin besar akan semakin panjang, semakin jauh stop loss dan target. Itu untuk menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Ovi ya Pak, Ovi Muhammad. Saya teruskan dari Mario, minimal SMA 20 dan 50 ditempel kapal, dan 5 bisa. 20 dan 50 dalam pengalaman kami dan yang sudah kami lakukan penelitian, riset lah ya, itu efektifnya itu di time frame minimal 1 jam. Minimal di time frame 1 jam. Ya. Jadi ya paling kecil mungkin 15 menit. Untuk scalping itu belum ya, untuk moving average 50 dan 20 dibandingkan dengan Fibonacci retracement kita belum berani mengatakan ini bisa dipakai untuk scalping. Yang jelas ini adalah day trading, untuk day trading atau intraday trading. Ya, jadi belum, kalau untuk time frame di bawah 1 jam ya paling 15 menit lah, kita belum bisa. Ya, tapi kalau itu kalaupun kita bahas scalping itu di luar pembahasan hari ini. Demikian untuk Mario. Untuk Pak Nur, Pak, untuk arah kedua garis MA-nya perlu diperhatikan apa tidak? Untuk arah kedua garis MA-nya perlu. Oh iya, misal saat atas ini harus mengarah ke atas atau satu saja tidak masalah Pak. Oke, ini pertanyaan yang sangat cerdas. Kita lihat. Jawabannya adalah sebaiknya dua-duanya mengarah ke arah yang sama. 50 saya kasih warna biru, mungkin berbeda. Salah. Yang 150, yang 120. Oops. Ya.
Ya, kita lihat. Untuk sebuah uptrend yang baik, moving average-nya, kalau kita pakai moving average-nya dua-duanya harus mengarah ke atas. Dan kalau dia downtrend, moving average-nya dua-duanya harus mengarah ke bawah. Kemiringannya harus sama. Kalau satu ke atas, satu ke bawah, kita lihat moving average yang besar. Contoh seperti ini. Moving average yang besar, yang 50, dia masih ke bawah. Sementara moving average 20, dia mulai ke atas. Pada saat ini, kita bisa mengatakan trennya masih cenderung, biasnya masih cenderung bearish. Biasnya masih cenderung bearish. Tetapi bias bearishnya sudah tidak terlalu kuat apabila dibandingkan dengan saat yang seperti ini. Ya, dua-duanya mengarah ke bawah dan cukup suram dibandingkan dengan yang satu sudah mulai naik ke atas. Yang kecilnya mulai naik ke atas. Kalau keadaan seperti ini, lihat moving average yang besar. Dalam hal ini yang 50. Kalau yang besar masih mengarah ke bawah, maka potensi untuk bearish masih ada. Ya, potensi untuk bearish masih ada. Walaupun biasnya sudah tidak terlalu kuat. Sebaliknya juga dalam keadaan uptrend misalkan. Jalan seperti ini. Nah, dari sini ke sini, ini bias bullishnya cukup kuat. Kedua moving average mengarah ke atas pada umumnya. Dia tentu belok-belok ya, naik turun, tapi kalau secara umum dia masih naik, sudah bisa katakan uptrend. Ketika dia sudah mulai mendatar, bias bullishnya sudah mulai berkurang. Ya, momentum bullishnya sudah mulai berkurang, biasanya sudah tidak terlalu kuat lagi. Ketika dia sudah mulai memotong, berarti biasanya sudah mulai berubah. Apalagi jika ternyata harga kemudian jatuh ke bawah moving average-nya. Dari bullish, dia sudah berubah menjadi bearish. Kemungkinan besar baru teman-teman. Demikian juga seperti ini. Kalau ternyata nanti harga naik ke atas moving average 50, maka ada kemungkinan bias yang tadinya bearish akan berubah menjadi bullish. Yaitu untuk pertanyaan dari siapa tadi? Dari Fahrul. Kemudian dari Dieng lagi. Begitu kita tahu itu trending, langsung pasang Fibonacci retracement dan moving average. Kalau sideways, berarti kita tunggu sampai trending. Benar begitu Pak? Benar. Benar sekali. Kalau kita mau pakai moving average dan Fibonacci retracement harus tunggu trending. Kalau sideways jangan dipakai. Dari Opti Maulana, jika untuk long term atau daily trade, bisa menggunakan time frame berapa yang terbaik? Day trade itu kita sarankan untuk menggunakan time frame 1 jam, paling besar 4 jam, paling kecil mungkin 15 menit. Itu untuk day trade. Tapi adapun untuk time frame 4 jam itu lebih melihat ke itu bias secara umumnya. Jadi bigger trendnya, misalkan bigger view-nya, misalkan seperti itu. Tapi kalau untuk day trade pada umumnya kita sarankan menggunakan time frame 1 jam. Kalau long term, ya saya juga agak belum terlalu jelas ini maksudnya long term. Saya ambil asumsi mungkin long term itu lebih dari 1 bulan, mungkin. Intinya begini, kalau Anda mempergunakan time frame 1 jam, itu berarti Anda berencana untuk trading day trade atau short term. 4 jam itu outlooknya sebenarnya untuk mingguan. Time frame 4 jam itu outlooknya mingguan. Oke. Itulah sebabnya kenapa kalau kita menggunakan saya membuat analisa mingguan, analisa forex mingguan, saya menggunakan time frame 4 jam. Ya, saya menggunakan time frame 4 jam. Itu untuk outlook mingguan. Sementara kalau daily itu sebenarnya outlooknya adalah bulanan sebenarnya. Ya, outlooknya bulanan. Kalau weekly dan monthly itu tahunan. Jadi patokannya mungkin dari situ aja untuk Pak Ovi ya. Dari Eric, Pak, kalau di chart GBP USD gimana tuh Pak? Kita lihat GBP USD. GBP USD time frame 1 jam saja berarti. Coba aja time frame 1 jam dulu deh. Statistik saya buang, CCI saya buang, kita belum akan membahas itu. Walaupun nanti kita bisa pergunakan juga untuk tinggal CCI untuk trigger ya. Nah seperti ini ya berarti ya. Oke, untuk seperti ini Anda mau ambil yang mana nih? Kembali lagi ini mau ambil yang mana? Kalau dilihat short termnya atau intraday-nya, maka ini biasanya up, bullish, biasanya bullish. Ya kan? Seperti ini berarti kita anggap asumsi ini swing high-nya, swing low-nya ya asumsinya yang ini. Yang ini asumsinya, swing low-nya. Oke, kita sudah ketemu area 8,2 sampai 61,8.
Ini dia. Oke. Kemudian kita lihat moving average-nya. Moving average ini mungkin saya salah ini. Moving average-nya mana dia? Ini dia moving average-nya. Ya kan? Tuh, betul ya? Berarti kalau kita mau cari sinyal buy, kita tunggu harga sampai ke area yang warna hijau ini, warna hijau. Tapi ingat, moving average ini nanti akan semakin naik, semakin naik, semakin naik. Kalau harganya makin naik, dia nggak akan diem di sini. Mungkin nanti 2-3 jam kemudian garis moving average ini akan naik ke sini. Nah, kita ikuti saja. Kita ikuti saja. Jadi kita ikuti. Jadi moving average ini kita tetap ikuti. Nanti sampai di situ kita cari buy, sinyal buy-nya. Itu untuk siapa tadi? Eric. Dari Muhammad Fahmi, Pak, kalau tren sideways, bagaimana untuk tarik Fibo dan cara guna MA? Tidak bisa. Kita tidak bisa mempergunakan Fibonacci retracement dan moving average pada saat sideways. Boleh, kalau mau dipaksa boleh, tapi saya tidak rekomendasikan. Karena apa? Karena Fibonacci retracement dan moving average itu sistem yang kita temukan bekerja dengan baik pada saat market dalam keadaan sideways. Jadi, trending, maaf. Dalam keadaan trending. Kalau sideways, tidak bisa digunakan. Kalaupun digunakan, akurasinya sangat rendah. Resiko untuk menemui kerugian sangat besar. Jadi begitu untuk memahami. Lanjut dari Mario, oke, thanks, sama-sama. Dari Ovi Maulana lagi, Pak Eko, untuk menarikan Fibo sendiri, selain ditarik menggunakan swing low sama swing high, apakah perlu dan wajib juga mengatur WW? Pertanyaannya sangat canggih. Wave yang populer adalah Elliott Wave teori. Ya, teori wave yang paling populer adalah Elliott Wave teori. Dalam pembahasan yang lebih sophisticated, Elliott Wave teori menggunakan Fibonacci ratio. Oke, ingat. Tapi di sini kita tidak sedang mempelajari Elliott Wave teori. Dengan sendirinya sebenarnya penggunaan Fibonacci retracement itu memenuhi aturan-aturan wave sebenarnya. Swing yang kita bicarakan tadi sebenarnya merupakan bagian kecil dari wave. Tergantung kita lihat wave yang mana kan kalau Elliott Wave sendiri juga banyak kan tingkatan-tingkatan wave-nya mini wave, submini wave, ya kan, terus ada cycle, super cycle, dan super cycle. Kita tidak akan ke situ dulu. To be honest, Elliott Wave teori bagi saya adalah suatu teori yang sangat rumit. Sangat rumit. Elliott Wave teori itu sangat rumit. Maka tugas kami di sini Forex CMF adalah mencoba untuk menemukan metode-metode trading yang bisa dipergunakan oleh banyak orang, even orang yang baru bergabung di dunia Forex sekalipun. Tugas kami di Forex CMF sebagai tim market analis dan edukasi, research terutama di situ. Kita research di situ. Bahkan nanti insya Allah saya lupa tanggal 21 Juni, sekitar itu saya lupa, 19 Juni mungkin. Saya lupa tanggal persisnya. Kita sudah memiliki satu metode trading yang khusus yang sangat simple yang akan kita bagikan kepada nasabah-nasabah kita, nasabah-nasabah Forex CMF. Kita sudah siapkan nanti tanggal 19 itu kan bertepatan dengan sudah memasuki bulan Ramadan ya. Jadi sebelum menjelang berbuka kita belajar bersama. Menjelang berbuka puasa kita bersama untuk mempelajari metode trading tersebut. Nah, kembali lagi kita mencoba dalam trading kita mencoba untuk melakukan analisa sesederhana mungkin, bukan serumit mungkin. Kita coba lakukan analisa sesederhana mungkin. Kalau Anda perhatikan analisa-analisa yang di update di forexcmf.com itu hanya menggunakan Fibonacci retracement, moving average, stochastic, CCI, selesai. Kita tidak pernah menggunakan indikator-indikator yang canggih-canggih yang menggunakan banyak warna segala macam itu tidak. Karena kita khawatir kalau kita menggunakan itu, apalagi Elliott Wave Theory, kita mengerti Elliott Wave Theory. Analis di forexcmf.com mengerti Elliott Wave Theory, tapi kita khawatir apakah kalau kita mengemukakan teori itu orang bisa pakai atau enggak dengan mudah. Jadi inti analisa itu mudah, sederhana, tapi akurasinya tidak mengecewakan. Seperti yang katakan 70% sudah cukup baik. Oke, jadi seperti itu. Kembali lagi ke pertanyaan mengenai wave tadi. Ya, mirip dengan aturan wave. Sekarang kita lihat. Anda coba abaikan pergerakan yang saya blok warna kuning. Ya, itu dianggap belum ada. Oke.
Dari sini ke sini kita anggap ini swing low-nya, ini swing high-nya. Saya tarik dari sini ke sini. Oke, ya. Dengan menggunakan Fibonacci retracement, kalau harga tembus ke atas ini, maka bias bearish akan berubah menjadi bullish. Kalau kita sudah punya teori atau strategi sell sebelumnya, abaikan karena kemungkinan besar harga akan naik. Oke, sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika harga benar-benar tembus ke atas level ini. Blah. Benar-benar naik. Bicara wave, 12345 ABC, benar? 12345 ABC. Ketika break, maka dia akan reversal. Sama, mirip. Hanya dengan menggunakan metode Fibonacci retracement ini jauh lebih sederhana. Kalau dikatakan ada kaitannya, ya ada. Tapi jangan terlalu dipikirkan dulu lah. Jangan terlalu dipikirkan dulu. Gitu. Tidak wajib, jadi tidak wajib. Boleh tahu tapi tidak wajib. Apalagi Pak Ovi mengaku pemula, dan saya pikir bukan pemula Pak Ovi. Saya tidak percaya Pak Ovi sudah adalah seorang pemula karena sudah bicara WF. Dari Erik, oke, terima kasih Pak, sama-sama. Dari Muhammad Fahmi, terima kasih Pak Eko, sama-sama Muhammad Fahmi. Terima kasih Pak Eko, sama-sama juga. Sama-sama juga Fahrur dari Pak Dul Majid. Maaf Pak, untuk menarik Fibo, Sarbu maupun Ber bagaimana? Sar itu Pak, saya kurang jelas. Yang dimaksud dengan SAR itu apa? Saya kurang jelas Pak. SAR, kalau SAR saya tahu. Indikator. Stop and reverse. Kalau SAAR saya belum pernah dengar Pak. Mohon maaf. Yang dimaksud dengan Pak Dul Majid dengan SAR itu saya saat, saat. Ya. Sebenarnya kalau bicara teori aslinya, ketika harga berada dalam bull, misalkan seperti ini kan bull ya, nariknya dari bawah ke atas Pak. Nah, yang benernya itu teori aslinya dari bawah ke atas. Jadi nolnya di bawah, 100-nya di bawah, nolnya di atas, ya kan? Jadi ketika harga katakanlah terkoreksi begini, sampai di sini, oh dia terkoreksi sejauh 38,2%. Terkoreksi, oh dia terkoreksi sejauh 50%. Oh kalau di sini terkoreksi sejauh 61,8%. Seperti itu Pak. Tetapi kalau kami di forex lebih suka dibalik, diputar deh. Jadi nariknya kalau dia dalam up, dari atas ke bawah nariknya. Ya, kenapa? Karena dengan demikian kita bisa melihat kalau level ini tembus, ini kan resisten nih sekarang. Kalau tembus kira-kira harganya mau kemana ini? Tuh, ketahuan 123,6 sama 150, 136 udah ketahuan. Jadi kalau ini tembus kira-kira nanti bakal sini nih harga ini. Gitu ceritanya Pak. Tapi manapun yang lebih sebenarnya sama aja. Anda boleh tarik dari bawah ke atas kalau dia saat bull misalkan, atau dari atas ke bawah sama aja. Toh nanti area acuannya tetap sama kok. Nih, di situ area acuannya sama. Nih, kalau kita lihat area itu sama, jadi nggak ada masalah. Mau pilih yang mana? Boleh. Nih kita coba. Ini kan dari bawah ke atas. Oh, coba kalau kita tarik dari bawah ke atas, gimana area acuannya atau area supportnya? Ini Fibonacci-nya. Oh, di sini yang kuning. Oh, kalau dari atas ke bawah gimana? Kita buktikan saja sama-sama. Levelnya sama. Yang beda cuma 107. Nah, ini doang yang beda. 172,4, 1,8, 23,6, itu aja yang beda. Kalau harga level harganya sama. Oke. Jadi terserah mau pakai yang mana Pak Dul Majid. Mau boleh, dua ke atas boleh. Dari alit gede, Pak, penembusan garis Fibo itu bila dari ekor candle yang tembus atau harus badan candle juga yang tembus? Badannya Pak. Jadi kalau hanya ekornya saja atau shadow-nya saja dikhawatirkan itu false break atau fake break. Tapi kalau yang tembus sudah bodinya, itu penembusannya berarti terkonfirmasi. Contoh seperti ini. Kita lihat dari sini deh. Ini waktu itu kan kebetulan sama ya levelnya ya. Yang ini kan. Kalau kita lihat support resisten pada saat dia dari atas ke bawah sini, ini kan lagi bearish. Resisten kuncinya di sini. Area resistennya. Dia tembus kan, ini shadow-nya tembus nih ke atas nih. Tapi dia balik lagi, ini false break namanya. False break atau fake break, terus beberapa orang mengatakan fake break. Tapi ketika dia sudah tembus, bodinya ya bablas dia.
Jadi kalau patokan break, valid breakout itu kita menggunakan body candlestick-nya, Pak. Jadi tidak hanya shadow-nya saja. Kurang. Kalau kita hanya pakai shadow-nya saja atau ekornya aja ya, istilahnya tadi Pak Alit gede. Namanya kontradiktif Pak, Alit gede Pak. Itu kurang valid kalau hanya shadow-nya. Oke, waktu kita masih ada 5 menit lagi. Menunggu pertanyaan terakhir ya. Saya sediakan waktu untuk pertanyaan terakhir sebelum kita mulai. Sebelum kita akhiri, sebelum saya menerima satu pertanyaan terakhir, saya mau sampaikan beberapa informasi juga bahwa Anda bisa melihat jadwal webinar di forexmf.com/webinar. Ya, mungkin Anda yang sudah join di sini sudah tahu cara mencari jadwalnya, tapi buat kawan-kawan trader yang mungkin menonton tayangan ini dari YouTube, mungkin belum tahu ya. Jadi Anda bisa mendaftar melalui www.forexmf.com/webinar. Anda bisa lihat jadwal-jadwal webinar selanjutnya. Webinar terdekat ini adalah yang sekarang sedang berlangsung, ya. Yang ini tanggal 25 nanti ada kabar pasar sepekan. Kemudian di Kamis depan kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya cara menerapkan analisa teknik forexmf.com ya. Mungkin kalau Anda sudah membaca analisa tekniknya ada pertanyaan gimana caranya nih? Maksudnya ditulis apa nih? Nanti kita akan bahas bersama. Dan jangan lupa, bagi Anda yang sudah menjadi nasabah, tanggal 19 Juni 2015, kita akan mengadakan webinar juga dengan topik kupas tuntas strategi trading Atrium. Ini adalah strategi trading yang saya bicarakan tadi. Tapi maaf, ini khusus untuk nasabah ya. Khusus untuk nasabah. Ya, saya sudah melihat sudah ada 1 orang ya yang mendaftar. Oke. Satu pertanyaan terakhir yang akan saya jawab dari Ovi Maulana lagi. Pak, bisa nggak jika kita salah posisi dalam Fibo, solusi terbaik seperti apa? Atau cut loss, atau bisa di switch sebagai solusi terakhir? Dua-duanya boleh Pak. Kalau Anda bertanya pada saya pribadi prefer cut loss. Saya pribadi prefer cut loss. Tapi kalau Anda berani switch, silakan. Kenapa? Karena pesan satu. Kalau cut loss, itu beban psikologisnya jauh lebih rendah daripada switch. Anda buy, harga turun, cut, sudah selesai. Tercatat di account history Anda minus sekian. Tapi kalau Anda switch, Anda buy, harga turun, Anda cut, switch jadi sell, Anda akan punya beban lagi. Ini sell kira-kira bakal kemana? Boleh, nggak ada masalah. Kalau Anda punya mental yang lebih kuat, mungkin daripada saya, no problem, silakan. Boleh cut, boleh switch. Boleh cut, boleh switch. Paling aman cut, kalau Anda lebih mempunyai adrenalin lebih tinggi misalkan, boleh switch. Ya, boleh, silakan. Jadi yang mana yang sesuai dengan karakter Anda sebagai seorang trader. Masih ada 2 menit lagi sebenarnya. Mungkin bolehlah satu pertanyaan lagi lah yang terakhir ya. Masih ada 2 menit lagi. Kalau tidak terlalu panjang akan saya bahas. Masih ada? Dari Fajar, nah ini terakhir ya. Untuk setiap ada high atau low baru, titik acuannya juga beda ya Pak. Jadi narik garis kalau dari H1 akan selalu berubah. Tidak akan selalu berubah, tetapi kemungkinan besar bisa berubah. Ya, jawabannya ya. Jadi misal seperti ini. Saya tadi katakan di sini, kita asumsikan ini swing high-nya. Ingat, ini belum jadi swing high ya. Dia belum ada belokan kan, belum ada lekukan. Ini belum jadi swing high. Tapi saat ini kita berasumsi ini adalah swing high. Kenapa? Kalau kita tidak mengasumsikan apapun, kita tidak tahu nanti acuannya di mana. Tetapi jika seandainya ini nggak jadi swing high, dan malah justru naik ke atas, kita tetap harus ikuti benar seperti yang dikatakan Pak Fajar tadi ya, Pak Fajar WP. Itu betul, kita harus ikutin terus. Jadi harus disesuaikan titik acuan high low atau swing high atau swing low-nya. Betul. Tidak selalu berubah, tidak. Tapi kemungkinan besar bisa berubah. Tapi tidak selalu. Kemungkinan besar berubah, tapi tidak pasti berubah. Oke, kurang dari 1 menit lagi waktu kita. Saya kira untuk webinar kita kali ini kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih kepada kawan-kawan trader yang sudah berpartisipasi.
Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf jika dalam menyampaikan materi ada beberapa perkataan saya yang salah atau tidak berkenan di hati. Dan saran saya selalu pergunakan manajemen risiko yang baik, pergunakan stop loss, dan jangan overtrade. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat sore dan semoga sukses. Saya Eko Tribun.